Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisri Ayuningsi S dengan NIM 23650039. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertama tentang analisis kejahatan siber atau cybercrime dalam ekosistem cyberspace. Memahami ruang siber, definisi kejahatan digital, dan kasus nyata. Berikut mengenal cyberspace atau dunia maya. Ada divisi ruang virtual, tempat komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer atau internet. Kamus Cambridge Internet dianggap sebagai area imajiner tanpa batas untuk bertemu orang dan menemukan informasi. Cakupan meliputi website, media sosial, email, dan layanan online lainnya. Selanjutnya masuk ke sejarah perkembangan cyberspace. Awal mula dimulai tahun 1960-an dengan pengembangan ARPANET oleh Departemen Pertahanan AS. Yang kedua pada tahun 1990-an. Yang ketiga era 2020-an. Sekarang kita masuk di pengertian dan karakteristik cybercrime. Definisi tindakan kriminal menggunakan teknologi komputer atau jaringan internet untuk merugikan orang lain. Karakteristik khususnya di sini, yang pertama ruang lingkup, yang kedua sifat non-fisik, yang ketiga pelaku, yang keempat modus, yang keenam kerugian. Berikut jenis-jenis kejahatan siber. Yang pertama di sini pencurian identitas, yang kedua phishing, yang ketiga ransomware, yang keempat hacking, yang kelima cyberbullying. Lanjut, kita masuk ke kasus pertama, phishing atau hacking situs pemerintah. Di sini jenis kejahatannya peretasan atau hacking. Penjelasan kasusnya, pada tahun 2021, situs Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkena serangan dephishing atau perubahan tampilan halaman oleh peretas yang mengaku berasal dari luar negeri. Pakar keamanan siber Pratama Persada menjelaskan informasi mengenai serangan itu diunggah pada Rabu 20 Oktober 2021 oleh akun Twitter @son1x777. Di unggahan tersebut dituliskan telah diretas oleh kelompok hacker bernama DMX on Day. Menurut Pratama, perlu dilakukan digital forensik dan audit keamanan informasi secara keseluruhan. Sangat disayangkan BSSN sebagai institusi yang harusnya paling aman, keamanan sibernya hanya gara-gara kesalahan kecil yang tidak perlu ternyata jadi gampang diretas. Tahun 2021, situs Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkena serangan dephishing atau perubahan tampilan halaman oleh peretas yang mengaku berasal dari luar negeri. Masuk ke dampaknya menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan siber instansi vital pemerintah. Sumber berita yang di sini liputan 6 Oktober 2021, situs BSSN kena hack. Ini penjelasan BSSN. Selanjutnya kita masuk ke kasus kedua, ransomware atau serangan pusat data nasional. Jenis kejahatan ransomware. Di sini penjelasan kasusnya, serangan terhadap pusat data nasional atau PDN oleh kelompok Brain Cyber di tahun 2024 yang mengunci data layanan publik di Indonesia dan meminta tebusan miliaran rupiah. Akibat serangan itu, PDNS yang dikelola
Kemenkominfo mengalami gangguan sehingga layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Selain itu, layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di daerah juga mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak 282 layanan instansi pemerintah pun terganggu. Imbas dari serangan ini, peretasan meminta tebusan sebesar $8 juta atau setara Rp 131 miliar. Pemerintah Indonesia berkukuh tidak akan membayar tebusan tersebut. Masuk ke dampaknya yaitu lumpuhnya layanan imigrasi dan banyak layanan kementerian lainnya. Selama beberapa hari, imbas dari serangan siber ini, lebih dari 200 layanan instansi pemerintah terganggu. Salah satu akibatnya layanan imigrasi termasuk aplikasi paspor dan visa. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan pihaknya terpaksa memindahkan layanan imigrasi ke Amazon Web Service atau AWS, sebuah layanan komputasi cloud milik Amazon yang menyediakan lebih dari 175 layanan pusat data. Lewat keterangan resmi, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim menjelaskan bahwa sistem aplikasi perintah sudah kembali normal sejak Sabtu tanggal 22 bulan 6 pada malam hari. Sementara AutoGate, aplikasi via dan izin tinggal baru kembali normal pada Minggu tanggal 23 bulan 6 pada pagi hari. Selain Kementerian Hukum dan HAM, instansi lain yang terdampak serangan ini antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga pemerintah daerah Kediri. Sumber beritanya yaitu BBC Indonesia pada bulan Juni 2024. Pusat Data Nasional kena serangan ransomware, apa dampaknya bagi publik? Berikut masuk ke kasus ketiga, penipuan online atau modus undangan pernikahan pakai aplikasi APK. Jenis kejahatan malware atau perangkat lunak berbahaya. Penjelasan kasusnya di sini, penipuan melalui WhatsApp dengan mengirimkan file atau aplikasi yang menyamar sebagai undangan pernikahan digital. Saat diinstal, malware akan mencuri data kredensial korban. Keamanan siber Alphonse Tanujaya mengingatkan agar masyarakat memperhatikan setiap kali mendapat undangan digital, yakni memastikan apakah undangan yang dikirimkan tersebut berupa aplikasi atau tidak. Undangan asli umumnya hanya memberikan tautan dan bukan aplikasi atau APK, kata Alphonse kepada Kompas.com Sabtu tanggal 20 bulan 1 2023. Undangan dalam bentuk file APK bisa dilihat dari keterangan format saat pesan diterima di mana akan tertera keterangan APK. Dampaknya di sini pengurasan saldo rekening bank milik korban secara tidak sah. Sumber beritanya Kompas.com Januari 2023. Waspada penipuan undangan nikah digital berformat APK, ini cara menghindarinya. Masuk kesimpulan, ringkasannya di sini kejahatan siber adalah ancaman nyata yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Pentingnya edukasi kejahatan individu dalam melindungi data pribadi adalah kunci utama keamanan di dunia maya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama ciptakan ruang siber yang aman dan produktif. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.